Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumaryono, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mempraktekkan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah. Perkenalkan, hari ini saya dengan Bapak Miftahul Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak Ulum. Selamat sore. Ya, Bapak Ulum adalah Kepala SMK Negeri 1 Blora. Beliau sebagai top manajemen di sekolah saya. Untuk pertama kali saya sebelumnya mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktu Bapak. Untuk kebetulan saya di program guru penggerak, saya ada penugasan wawancara kepada kepala sekolah. Jadi gini Bapak, terkait untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, mohon maaf nanti waktunya kurang lebih saya mengganggu waktu antara 10 sampai 15 menit. Nanti kedepannya kita sharing-sharing dan bincang-bincang saja terkait pengalaman Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolah ini. Jadi nanti Bapak bisa berbagi pengalaman pada waktu menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Bapak. Ya, yang pertama adalah bagaimana Bapak pada waktu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya maaf ya, janji beberapa kali tidak bisa ketemu karena tidak apa-apa. Ini jarum super. Ya, saya di kantor suka pergi. Iya, terkait dengan persoalan dilema etika dan di rujukan moral, ini memang kita harus bisa membedakan mana yang kasus berupa dilema etika. Ya, dilema etika ini artinya adalah sesuatu yang benar melawan sesuatu yang benar. Ya, ada nilai-nilai positif. Sedangkan untuk rujukan moral ini lebih mudah karena versus antara yang baik dan yang kita bisa mengidentifikasi antara dua persoalan ini. Karena bagaimanapun juga sebagai kepala sekolah untuk memimpin suatu lembaga, dua masalah ini ya, terkait dengan etika, terkait dengan moral, ini adalah sesuatu yang memang menjadi perhatian khusus bagi kita. Ya, terkait dengan Terus untuk pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya gini, ketika kita harus mengambil keputusan, kedua dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu bernilai benar, yang satu juga bernilai benar. Tentunya masing-masing punya manfaat. Nah, yang kita lakukan adalah tentunya yang paling penting itu bukan persoalan benar atau salah dulu, benar dan benar istilahnya. Ya, artinya apa? Tepat sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Walaupun itu benar, tapi sesuai aturan juga tidak baik. Maka yang penting adalah benar dan sesuai aturan. Maka kita lihat dua kasus itu sesuai dengan aturan yang benar. Kalau kedua-duanya sama-sama sesuai dengan aturan dan bernilai benar, maka yang kita pilih adalah yang paling kecil madorotnya. Ya, ada pertimbangan. Ada pertimbangan itu. Memilih yang sama-sama benar tadi. Terus ini lagi Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama mengambil keputusan seperti ini? Ya, memang khusus untuk mengambil keputusan di SMA 1 Muda itu memang saya tidak serta-merta mengambil keputusan secara sebagai kepala sekolah. Tentunya kalau terkait dengan keputusan yang berimplikasi jangka panjang, itu harus kita komunikasikan dengan seluruh manajemen, minimal dengan manajemen sekolah. Di dalamnya ada kepala program, ada
bahwa kepada kepala sekolah, ada pejabat maupun ada pasukan karena ini berikan dikasih panja. Nah, kalau terkait dengan personil orangnya, ya tentunya kita juga melihat penyebab masalahnya apa, prosedur penyelesaiannya apa. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu harus berimplikasi jangka panjang atau tidak, dan harus lewat prosedur yang ada. Berarti semua pihak itu terkait semuanya dalam pengambilan. Ya kita harus menganalisis itu. Ya. Terus nanti kira-kira efek jangka panjang, jangka depannya seperti apa ya? Ya itu harus kita pikirkan. Contoh nih terkait dengan kesejahteraan karyawan. Ya, contoh misalkan ketika ada persoalan terkait dengan sewu bahasa kasarnya itu perselingkuhan gitu ya, kan pasti harus diambil sikap. Ya kan? Kalau itu terbukti dan benar dilakukan, ya keputusan harus diambil. Ya harus ada konsekuensinya karena memang melanggar disiplin PNS. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi, untuk apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, prinsipnya ya supaya berjalan efektif dan tidak menimbulkan efek samping yang cukup banyak, ya diawali dari komunikasi. Komunikasi ya Pak? Ya, komunikasi. Ya, jadi kita harus tahu titik persoalannya itu akar masalahnya apa. Jadi antara kita sebagai seorang pemimpin dan penakwa itu tidak lepas dari komunikasi. Ya komunikasi dulu. Ya memang ya pakai hati lah istilahnya. Begitu juga kita setelah pakai juga pakai aturan. Jadi kepala sekolah kita mengambil sikap harus memutuskan dia harus ada landasan hukum yang dipakai aturan-aturan yang dipakai. Jadi Itu sangat efektif menjelaskan masalah. berdasarkan sesuai regulasi yang ada. Itu sebagai contoh tadi saya sampaikan ketika kita menyelesaikan disiplin ketidaksediaan PNS ya, atau ASN ataupun bahkan yang tidak ASN ya, yang kita lakukan ya apa ya tentunya adalah tadi aturannya seperti ini kan, sebagai manusia tidak lepas dari namanya perasaan ya, kadang-kadang saya Sulit menjadi bapak berarti daripada pimpinan berarti apa? ya pimpinan harus jadi bapak yang kita harus ngayomi Iya, harus ngayomi Iya. prinsipnya itu ya, kadang-kadang ya memang ya kadang-kadang gini ya, kita tidak dilema tadi nanti kalau kita ada keputusan tegas ya bagaimana ke depan ya Sebenarnya tidak memanusiakan ya Pak. Terus kedua, hal-hal apa saja yang Bapak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya ini ya, rasa kita misalnya sebagai manusia kan masih punya perasaan kadang-kadang kasihan ya kan, kemudian kejulian batin kita ketika kita harus memutuskan kalau itu tidak berefek jangka panjang terkait dengan karir karyawan PNS, ASN dan sebagainya, saya kira tidak masalah. Tapi kalau berdampak sampai pada penghasilan wah itu memang sulit sekali untuk kita bisa karena tadi untuk kesejahteraan juga ya kita itu yang kadang-kadang sangat merugikan murah tenaga. Apalagi kalau kita kembali lagi menjadi dilema juga ya. Iya betul. Terus ini Bapak, apakah Bapak nanti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kira-kira? Ya ada prinsipnya gini ya, setiap ada persoalan kita tidak bisa serta-merta langsung bereaksi spontan dengan keputusan saya tadi disampaikan di depan ya, kita harus menjalani akar persoalan tujuannya apa ya, ini bukan berarti kita istilahnya apa ya pelaku tidak ya, tetapi harus tahu akar masalahnya. Jadi kita ada tahapan ya harus ada konfirmasi lah, kita tinjau terlebih dahulu ya Pak. Ya kira permasalahannya itu ya dilihat dulu akar masalahnya apa, tahapan yang dilakukan itu harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Apalagi kalau tadi ya terkait dengan jangka panjang, jadi harus ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Jangan sampai pimpinan karena hanya isu, ya kadang-kadang mohon maaf ya,
itu belum tentu kebenarannya terus bereaksi, ini tidak wajar. Jadi harus diklarifikasi tadi. Harus ada klarifikasi dan tahapan-tahapan selanjutnya. Ya. Diklarifikasi, dikonfirmasi kebenarannya. Ya, kalau klarifikasi kan dengan yang bersangkutan. Kalau klarifikasi, kalau yang konfirmasi kan dengan pihak yang terkait. Misalkan. Kalau memang itu ada persoalan dengan pihak terkait. Jadi harus data itu benar, ya, sesuai dengan fakta yang ada supaya kita tidak salah mengambil. Terus gini Bapak, ketika seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu seperti apa faktor? Ya gini, jadi selama sebagai kepala sekolah hampir 6 tahun ya di berbagai sekolahan, itu memang saya belajar pengalaman dari dulu ketika jadi wakil kepala sekolah dan sebagainya itu saya belajar. Jadi ketika memutuskan masalah itu ya kita juga walaupun sebagai top manajemen di sekolah ini pasti kan kita butuh yang namanya masukan dari teman yang lebih senior. Ini penting ya, tidak senior lah, siapa saja bisa saja dijadikan sebagai CGP, ya kan, mungkin ada khasanah baru yang diterima oleh teman CGP, ilmu baru. Nah itu seringlah untuk kepala sekolah sebagai top manajemen tidak ragu untuk ya langsung ngobrol sama yang lain. Lalu mudah juga tidak masalah. Dan itu saya lakukan dengan siapapun kalau ngobrol kadang kesananya. Mungkin yang bersama tidak istilahnya tidak begitu paham. Ya, termasuk masukan oposisi padahal dari situ saya belajar. Jadi kan istilahnya membangun komunikasi. Ya harus sama semua kita. Karena apa harus ngayomi. Terus ini Pak, untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, untuk pembelajaran kita yang kira-kira dari pengalaman yang Bapak ambil itu tentang dilema kita kira-kira. Prinsipnya gini, ya, jadi pemimpin itu tidak selamanya. Ya, jadi pemimpin itu tidak selamanya. Semua itu amanah kakak Pak. Iya betul. Ada waktunya, ada masa. Iya. Bukan kita sebenarnya terus arogan tidak, tetapi apa yang kita ambil keputusan saat itu, ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Tapi yang lebih utama dari semuanya itu kita jadi pemimpin adalah bagaimana kita perlakuan kita terhadap orang lain. Itu yang akan diingat selamanya. Ya, itu sebagai punya aktivitas semua. Jadi, ya, pemimpin pasti tempatnya dikoreksi tempat tempatnya. Soalnya kan sebagai pemimpin pasti akan jadi sorotan. Iya, jadi sorotan ya, kan? Semua. Wah itu Pak Hukum, dari perasaan bicara seperti ini. Itu harus diambil keputusan. Iya. Ya. Tetapi yang itu paling penting adalah pengakuan kita terhadap memanusiakan manusia ketika ada masalah. Karena kan sebagai seorang pemimpin kan jadi center mulai dari murid termasuk masyarakat juga bersama ya Pak. Maka ketika kita sudah siap jadi pemimpin, maka kita harus siap untuk menjadi contoh bagi kita semuanya termasuk di masyarakat. Contoh ketika Paulus keluar, wah kalau kepala salah satu guru kelakuan nih, nah gitu kan, nah kita jadi contoh bagi semuanya. Saya kira begini, jadi perlakuan kita yang paling utama, ada orang lain. Untuk wawancara kali ini saya cukupkan sekian Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf waktunya sama-sama. Tunda. Ya, terima kasih. Sok sibuk. Terima kasih. Demikian tadi untuk wawancara saya dengan Bapak Miftahul Ulum selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blora. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Bambang Sumaryono, CGP Angkatan 11 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual
kaitannya dengan wawancara kepala sekolah, langsung saja. Di sini saya bersama Bapak Amar dari SMK Negeri 1 Kunduran. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan saya wawancarai tentang proses pengambilan keputusan di dalam manajemen kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat sekali. Terima kasih. Makan siang ini. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktu Bapak. Ya, kebetulan saya di program guru penggerak ada penugasan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi gini Bapak, terkait tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon maaf, waktunya nanti kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya Bapak. Nanti sedikit sharing-sharing atau bincang-bincang terkait pengalaman Bapak yang berada di sekolah pada waktu memimpin. Nanti Bapak bisa berbagi pengalaman pada waktu menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, ada beberapa pengajuan pertanyaan buat Bapak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak pada waktu mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema ITK atau rujukan itu bagaimana? Oke, terima kasih Mas. Jadi saya kurang slow ini Mas, santai saja. Ya. Memang sangat sering terjadi ada dilema etika itu terkait dengan satu kasus di mana ada kebenaran dan kebenaran kayak dibenturkan. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada kasus rujukan moral itu, Iya. ada sesuatu kebenaran, ini berbalik-balik, jadi ada kasusnya yang salah. Nah, nanti ini agak mudah yang kedua ini, tapi yang pertama ada yang kita perlu pemikiran. Terus ini Pak, antara benar dan benar, terus benar dan salah. Ketika kita dibutuhkan dengan regulasi benar dan benar itu sikap sebagai seorang pemimpin mengambil kebijakannya seperti itu. Jadi kami biasanya tentu pertama merujuk pada aturan ya, pada regulasi atau kalau di sekolah itu kesepakatan. Jadi misalkan dari benar ke benar itu kasusnya seperti ini. Misalkan ada seorang guru yang terlambat karena anaknya sakit. Ini kan benar ya. Ketika guru itu anaknya sakit, kita harus peduli juga dengan mereka. Jadi, nah ini ada ya, jadi istilahnya kita sebagai seorang pemimpin harus istilahnya mengambil istilahnya gini ya, direfleksi terlebih dahulu salahnya apa, jadi tidak langsung mengambil keputusan. Terus gini Pak, ada pertanyaan kedua, selama ini Bapak menjadi seorang pemimpin untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini seperti apa Pak? Jadi sekali lagi tadi kita merujuknya pada regulasi atau kesepakatan bersama. Oh, regulasi kesepakatan. Ya. Kesepakatan bersama ya. Kesepakatannya kan kita punya ada guru BK misalkan. Kalau kasusnya tadi seperti tadi itu, dia ada seorang guru yang terlambat karena ngopeni anaknya dulu, karena anaknya sakit dan kita kesempatannya kan titip dulu ke piket misalkan dengan guru yang piket tersebut ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini pada waktu mengambil kebijakan seperti itu? Ya tentu kita kan ada pembantu pimpinan ya. Kalau kami di sekolah itu ada wakil-wakil itu, kita kalau yang krusial itu ya kita sampaikan dulu ke wakil-wakil. Kita ada grup ya, misalkan kalau mendesak ya di grup itu. Nah kemudian ada kasus seperti ini gimana? Seperti itu. Nah kemudian yang kedua tentu melihat sebabnya apa begitu, kemudian akibatnya jangka pendek, jangka panjangnya bagaimana kan. Berarti kita harus istilahnya berpikir jangka panjangnya, kira-kira langkah yang kita ambil kira-kira seperti apa gitu ya.
Terus untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Bapak? Ya, tentu pertama di samping kita merujuk pada regulasi kesepakatan, yang kedua ketika ada pembinaan-pembinaan kita sampaikan secara umum, secara umum bahwa kalau ada seperti ini, itu kan untuk menjalin kesepakatan bersama. Jadi anak-anak teman-teman sudah tahu kalau ada kasus seperti ini, dia sendiri akan seperti ini sesuai dengan kesepakatannya. Ya, baik, seperti itu ya Pak. Terus ada lagi Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral ini kan terkait dengan SDM ya. Kesulitan kami itu kadang-kadang teman-teman itu padahal sudah sarjana dan punya pendidikan yang tinggi, itu kadang-kadang kurang mengabaikan, jadi sering mengabaikan hal yang sudah disepakati bersama. Itu yang saya rasakan itu seperti itu yang di sekolah kita itu seperti itu. Terus gini Pak, ada pertanyaan lagi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau yang tentu kadang-kadang memang ini kan insidental ya, insidental kami lakukan secara langsung saja begitu. Tapi di rutin kami ada pembinaan di tanggal 17 itu korporat itu akan kita sampaikan. Berarti kurang lebih setiap bulan. Ya, setiap bulan kita sampaikan regulasi atau kejadian. Tapi kalau misalkan kecelakaan kan juga tidak kita atau anaknya kena musibah, itu kan sudah termasuk juga ya Pak. Itu secara digital kita solusinya langsung seperti itu. Jadi tiap bulan nanti mengasih istilahnya pembinaan kepada istilahnya Bapak Ibu dan belakang minimal 1 bulan sekali kita ada pembinaan, kita sampaikan seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 ITK? Yang pertama teman-teman katakanlah tim manajemen ya. Jadi, kami punya PLTK sebagai kami punya 4-5 bakal dengan DM SDM itu kita diskusi solusinya bagaimana misalnya kalau misalkan kasusnya teman-teman di jurusan ya kita punya kapolri kedua jurusan untuk bisa diajak bersama. Berarti semua pihak terkait ya Pak, mulai dari bakal, manajemen, dari terus ketua pertanian nanti disertakan semuanya Pak. Terus Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran yang kita ambil ini Pak, kira-kira pengalaman atau mengambil keputusan di 5 ITK itu seperti apa? Jadi kasusnya yang pertama kita pernah sudah hampir jam 7 begitu ya, 7 masuk baru detail oleh seseorang atau oleh teman-teman ya, itu karena memeriksakan anaknya yang berbeda sakit. Nah kita kan juga peduli juga gitu. Tapi satu sisi kan kita pembelajaran harus tetap on. Nah kebetulan dia produktif ya, maka saya langsung kontak ke kapolrinya. Ini kira-kira bisa di handle dan mudah-mudahan seseorang itu tadi. Dan kebetulan ada yang menghandle ketika ada kelas yang kosong atau mungkin pembelajaran biar tidak terbengkalai berarti ya Pak. Dan satu sisi kan pembelajaran harus jalan terus, tapi masa teman kita anaknya sakit dan sebagainya dibiarkan.
Baik itu Bapak, mungkin untuk beberapa sharing-sharing atau diskusi pertanyaan dari saya ke Bapak. Sebelumnya saya berterima kasih ya Bapak atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh